Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa dengan NIM 225212292 kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas farmakologi molekuler dengan dosen pengampu Apoteker Harni Sartika Kamarudin SSI MSI. Dengan materi yaitu aksi obat pada reseptor protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin, serta aksi obat pada reseptor growth dan sitokin. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai aksi obat pada reseptor protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Pertama, reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik ini merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik, fight or fight responses, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer selama kondisi normal atau tanpa stres. Reseptor adrenergik ini berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Selanjutnya ada jenis reseptor adrenergik. Jenis reseptor adrenergik ini yaitu ada yang pertama reseptor alpha 1. Reseptor alpha 1 adrenergik adalah reseptor gabungan G protein yang terlibat dalam neurotransmisi dan mengatur sistem saraf simpatis. Selanjutnya yaitu ada reseptor alpha 2. Reseptor alpha 2 adrenergik berlokasi pada saraf presinaptik maupun paskasinaptik. Contoh agonis reseptor alpha 2 ini, alpha 2 presinaptik adalah klonidin. Selanjutnya jenis reseptor adrenergik yang ketiga yaitu ada reseptor beta 1. Reseptor beta 1 adrenergik merupakan reseptor adrenergik utama di jantung dan menginduksi signalnya melalui ikatan dengan protein GS yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Reseptor B2, reseptor B beta dijumpai di sepanjang saluran pernapasan otot polos bronkus dan liver. Transduksi sinyal reseptor ini melalui ikatannya dengan protein GS yang memicu aktivitas adenilat. Reseptor beta 3 ini banyak dijumpai pada jaringan adipose atau lemak. Selain itu, aktivasi reseptor beta 3 juga berperan penting dalam proses lipolisis pada sel adiposit. Mekanisme aksi obat pada reseptor adrenergik. Mekanisme aksi obat pada reseptor adrenergik diawali dengan ikatan obat pada reseptor yang menyebabkan perubahan konformasi. Perubahan ini mengaktifkan protein G yang terkait dengan reseptor. Protein G yang aktif selanjutnya mengaktifkan berbagai jalur sinyal intraseluler dan menghasilkan efek farmakologis. Selanjutnya yaitu ada contoh obat yang bekerja pada reseptor adrenergik. Yang pertama yaitu ada epinefrin. Epinefrin ini adalah obat agonis adrenergik non-selektif yang bekerja pada reseptor alfa dan beta di berbagai organ target seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Digunakan untuk menangani reaksi alergi, serangan jantung, dan cedera. Selanjutnya itu ada salbutamol. Salbutamol adalah agonis adrenergik selektif beta 2 yang digunakan untuk mengobati penyakit asma dengan merelaksasi otot polos saluran napas dan memiliki efek bronkodilatasi yang cepat dan dapat mengurangi serangan asma. Selanjutnya itu ada propanolol. Propanolol adalah antagonis adrenergik non-selektif yang bekerja pada reseptor alfa dan beta, digunakan untuk menangani hipertensi, angina, dan aritmia jantung dengan menghambat efek simpatomimetik. Selanjutnya ada reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin adalah reseptor transmembran yang terhubung dengan protein G yang berperan penting dalam mengatur sistem kardiovaskular dan keseimbangan cairan tubuh. Reseptor ini terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu AT1 dan AT2, yang memiliki fungsi dan mekanisme kerja yang berbeda.
Reseptor AT1 berperan dalam meningkatkan tekanan darah, retensi natrium dan air, serta stimulasi hipertrofi jantung. Sementara reseptor AT2 cenderung memberikan efek yang berlawanan seperti vasodilatasi, peningkatan ekskresi natrium, dan apoptosis. Selanjutnya untuk mekanisme aksi obat pada reseptor angiotensin. Mekanisme aksi obat pada reseptor angiotensin dimulai dengan pengikatan obat ke reseptor. Ikatan ini menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor yang kemudian mengaktifkan protein G yang terkait. Aktivasi protein G selanjutnya memicu serangkaian proses seluler dan biokimia yang menimbulkan efek farmakologi obat. Contoh obat yang bekerja pada angiotensin yang pertama itu angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor. Obat-obatan seperti enalapril, lisinopril, dan captopril menghambat enzim ACE, mengurangi produksi angiotensin 2 dan melebarkan pembuluh darah. Yang kedua yaitu angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Obat-obatan seperti losartan, valsartan, dan irbesartan blokir reseptor angiotensin 2 secara langsung dan mencegah vaskontraksi dan retensi air. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu aksi obat pada reseptor growth dan sitokin. Growth factor atau reseptor growth factor adalah reseptor R3 yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Untuk jenis-jenis reseptor growth factor, yang pertama yaitu ada reseptor tirosin kinase. Contohnya adalah reseptor untuk AGF, PDGF, dan FIGF. Berperan dalam regulasi proliferasi, diferensiasi, dan angiogenesis. Yang kedua yaitu ada reseptor serin atau threonine kinase. Contohnya adalah reseptor untuk TGF beta terlibat dalam proses transformasi sel dan pengaturan siklus sel. Yang ketiga ada reseptor sitokin. Contohnya adalah reseptor untuk sitokin seperti IL-2, IL-6, dan IFNY, berperan dalam aktivasi sistem imun. Untuk beberapa contoh reseptor faktor pertumbuhan dan faktor pertumbuhan yang mereka ikat. Pertama, reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR mengikat faktor pertumbuhan epidermal EGF yang mendorong pertumbuhan dan pembelahan sel. Selanjutnya ada reseptor insulin-like growth factor atau AGFR, mengikat insulin-like growth factor EGF yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan sel. Selanjutnya ada reseptor platelet derived growth factor atau PDGFR, mengikat platelet derived growth factor yang mendorong pertumbuhan sel otot polos dan sel fibroblast. Reseptor transforming growth factor beta atau TGF beta R itu mengikat transforming growth factor beta TGF beta yang terlibat dalam berbagai proses biologis termasuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan luka. Selanjutnya ada reseptor sitokin. Sitokin ini adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel untuk saling berkomunikasi. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan berbagai sel dalam tubuh. Sebaliknya, berbagai sel-sel leukosit dan sebagian sel dalam tubuh dapat memberi respon terhadap sitokin. Fungsi sitokin sendiri adalah yang pertama mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba, yang kedua mengatur hematopoiesis, yang ketiga yaitu membantu terjadinya peradangan atau inflamasi.
Istilah-istilah reseptor sitokin yang pertama itu ada kemokin. Kemokin ini mengarahkan sel kekebalan ke tempat di tubuh Anda di mana mereka dapat melawan infeksi. Selanjutnya yaitu ada interleukin. Interleukin ini mendapatkan namanya dari inter yang berarti antara dan leukosit yang merupakan nama lain dari sel darah putih. Selanjutnya ada interferon. Interferon ini memberi sinyal pada sel untuk membangun pertahanannya melawan virus yang menyerang tubuh. Selanjutnya ada faktor nekrosis tumor atau TNF. TNF ini membantu mengatur peradangan di tubuh. TNF juga memberi sinyal ke sel kekebalan yang membunuh sel tumor. Berikut ini adalah beberapa jenis sitokin. Yang pertama yaitu IL-2. Fungsinya itu growth factor untuk proliferasi sel teraktivasi, merangsang sintesis limfokin lain, dan mengaktifkan sel TH. Yang kedua yaitu ada IL-12, berfungsi sebagai sinergis dengan IL-2 dan aktivasi sel NK dan TH. Selanjutnya yaitu ada IFN-alpha, berfungsi untuk antivirus, meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 dan aktivasi sel NK, dan antiproliferatif. Selanjutnya ada IFNY, itu meningkatkan ekspresi MHC kelas 2 pada makrofag, meningkatkan produksi IL-1 di bawah pengaruh endotoksin bakteri. Selanjutnya yaitu ada MCSF, macrophage colony stimulating factor, yaitu meningkatkan aktivitas berkoloni makrofag. Cara kerja sitokin yang pertama yaitu ada autokrin. Pada autokrin ini, sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan kemudian akan berdampak pada sel itu sendiri. Selanjutnya ada parakrin. Pada cara kerja ini, sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan akan berdampak pada sel itu sendiri. Pada endokrin, cara sitokin di mana sitokin diproduksi oleh sel penghasil kemudian masuk ke dalam darah dan mengikuti aliran darah dan kemudian mencapai